ilmiah yang baik itu memunculkan satu kesimpulan-kesimpulan yang kemudian terdistorsi dan cenderung menyesatkan. Karena itu kita perlu mengulas ini supaya juga didengarkan oleh mereka yang terprovokasi oleh narasi-narasi itu. Dan kemudian melakukan perbandingan secara logis, secara rasional, secara analitik, secara ilmiah. Misalnya, apa yang disampaikan oleh Kumaila berikut ini. Tuhan itu kan nggak ada, tapi kok ada? Pernah kepikiran gitu nggak? Kalau Tuhan itu nggak bisa dilihat dan nggak bisa dibuktikan, kok mayoritas orang percaya Tuhan ya? Nah sahabat sekalian, di dalam episode ini dia mengemukakan suatu provokasi terhadap ketauhidan. Dia mengatakan tadi bahwa Tuhan itu kan nggak ada. Kok jadi ada sih? Tadinya saya pikir dia akan menyampaikan argumentasi yang mendalam secara logis, rasional, analitik, metodologis, paradigmatik. Ternyata tidak. Karena kemudian dia menyusuli dengan ungkapan yang sederhana di belakangnya yang seakan-akan logis dan rasional, tetapi sesungguhnya jumping logikanya, jumping rasionalitas, dan kemudian jumping konklusi atau jumping kesimpulan. Dia mengatakan Tuhan itu kan tidak terlihat, tidak bisa dibuktikan. Kenapa ya banyak orang mempercayai keberadaan Tuhan? Sahabat sekalian, bagi orang yang tidak terbiasa melakukan analisa secara paradigmatik dan kemudian secara metodologi ilmiah, maka ungkapan itu seakan-akan benar. Bahwa sesuatu yang tidak terlihat, yang tidak bisa dibuktikan, itu pasti tidak ada. Jadi kecerobohan di dalam kesimpulan dia adalah, di depan dia sudah mengatakan, Tuhan itu kan nggak ada. Tetapi argumentasinya ternyata sesederhana itu, sesimpel itu, bahkan sedangkal itu. Dengan mengatakan, kan tidak bisa dilihat. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, maka itu tidak ada. Sesuatu yang tidak bisa dibuktikan, maka itu tidak ada. Ini adalah jumping konklusi dan kesalahan yang sangat fatal secara logika dan rasional. Sahabat sekalian, begitu banyaknya hal-hal yang tidak bisa dilihat, tetapi ada. Dan itu sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan atau di masyarakat ilmiah. Misalnya nih, terkait dengan kemampuan penglihatan kita. Penglihatan kita itu hanya mampu melihat cahaya tampak yang frekuensinya ada di sekitaran 10⁻14 Hz atau denyutan per detik. Kalau frekuensinya di bawah itu, misalnya sinar inframerah, itu tidak bisa terlihat oleh mata. Tetapi itu ada. Atau ada sinar X, itu ada, tetapi tidak terlihat oleh mata. Ada sinar alfa, beta, dan seterusnya, banyak sekali frekuensi gelombang elektromagnetik yang tidak terlihat oleh mata, tetapi itu ada. Bahkan di atasnya ada gelombang-gelombang misalnya ultraviolet misalnya. Itu ada, tetapi mata kita tidak mampu menangkapnya. Itu baru dari urusan atau dalam sudut pandang frekuensi gelombang. Belum lagi secara material. Mata kita itu hanya bisa melihat hal-hal yang ukurannya sedang saja. Benda-benda yang ukurannya sedang. Semakin kecil di skala molekul sudah mulai tidak terlihat oleh mata. Tetapi ada. Apalagi lebih kecil lagi, atom, partikel subatomik, proton, neutron, dan seterusnya. Quark. Apalagi di skala kuantum, partikel-partikel pembawa gaya. Semua itu ada, tetapi tidak bisa dilihat oleh mata.